Pada konten video kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Yang pertama, imannya adalah secara akli. Bagaimana secara akli itu? Manusia dengan menggunakan akalnya sampai pada kesimpulan bahwa di balik keteraturan alam ini, ya, yang jagat raya yang luar biasa besar ini, kerajaan alam raya ini, pasti dengan keteraturannya itu, terpeliharanya itu, ada yang menciptakan, ada yang mengurusnya, memeliharanya, ada yang menjaganya. Siapa itu? Dialah yang namanya Al-Khaliq Al-Mudabbir. Di sini secara akli. Jadi melalui proses berpikirnya, semua jejak-jejak alam raya ini menunjukkan bahwa ada pencipta yang menjaga, mengatur, memeliharanya. Namanya adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Siapa Al-Khaliq Al-Mudabbir itu? Maka manusia tidak pernah tahu. Karena manusia tidak pernah mendapatkan informasi itu sebelumnya. Maka manusia akan bertanya-tanya dan senantiasa akan mencari informasi itu. Siapa Al-Khaliq Al-Mudabbir? Dan Al-Khaliq Al-Mudabbir itu ternyata adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mohon maaf, materi kali ini memang agak melompat karena kita belum bicara tentang nakli. Tapi saya senyum sedikit. Dalil nakli itu adalah dalil yang menukil, memindahkan dari informasi tertentu yang dipercaya kebenarannya, yang kepercayaan atas kebenarannya itu juga diperoleh secara aktif. Nanti kita akan tunjukkan ketika kita membahas tentang Al-Quran. Nah, ternyata siapa Al-Khaliq Al-Mudabbir itu? yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam dalil nakli yang telah dibuktikan kebenarannya secara akli itu memberitahukan bahwa Al-Khaliq Al-Mudabbir itu yang menciptakan, yang mengelola, yang mengatur, yang memelihara, yang menjaga, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik yang dengan istilah Al-Asma'ul Husna. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada yang namanya al-iman biwujudillah. Iman terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada yang namanya Allah. Dan itu bisa dilacak dengan proses berpikir manusia secara hanya ketika berpikir tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, maka itu tidak bisa lagi berpikir secara akli, tetapi harus berpikir secara nakli. Dan nakli ini adalah dalil-dalil Al-Quran. Nah, insya Allah di dalam materi selanjutnya kita akan bicara tentang Al-Quran dan
akan memastikan kebenaran Al-Quran itu adalah benar-benar benar, dan ketika sudah membuktikannya, kita akan sampai kembali lagi ke pembahasan dari akli dan akli ini, dan kita akan membahas secara keseluruhan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman itu memang benar-benar harus proses berpikir. Tidak boleh melalui proses berkhayal, proses imajinasi. Dan kalau kita kembali kepada otak manusia, pikiran manusia, ada proses itu yang namanya berimajinasi. Proses mendapatkan kebenaran itu tidak diperoleh dengan melalui berkhayal. Karena dengan berkhayal, manusia membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hakikatnya, tidak ada kenyataannya, tidak ada faktanya. Padahal iman itu harus sesuai dengan fakta. Dan fakta itu ditunjukkan oleh dalil, berdasarkan. Jadi oleh karena itu, ada iman itu, termasuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang itu yang berkhayal bahwa Allah itu begini, tidak berdasarkan dalil. Baik dalil akli, apalagi dalil nakli. Maka keimanan seperti itu adalah keimanan yang tertolak dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk misalnya mengatakan bahwa Allah itu beranak, Allah itu adalah Bapa, kemudian misalnya punya Tuhan anak, maka ini juga adalah berdasarkan khayalan manusia. Baik, kira-kira demikian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pendek karena terkait dengan waktu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.